Tes 1 2 tes. Udah ada sih. Om. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah umum yang kedua tadi. Pertama di Cimindi, ibadah kedua. Saya ucapkan salam sejahtera, salam bahagia bagi kita, biar kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, segala kegelisahan, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Dia sangat peduli kepada kita. Kita bagi berdiri. Arti kehadiran. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Dia memberkati, mengurapi, memberikan kepada kita damai, sukacita, serta pertolongan yang ajaib. Nanti saudara pendeta muda ada simpan doa pembuka. Kami bersyukur Tuhan bahwa kehadiran-Mu yang kami perlukan di tempat ini. Engkau yang bisa mengurapi, Engkau bisa hadir di tengah-tengah kami, memberikan pada kami Tuhan firman-Mu, damai sejahtera, sukacita di dalam roh-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah hadir di tempat ini dan memberikan kepada kami Tuhan pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-mujizat, bahkan keubahan hidup yang Engkau nyatakan selalu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang menguasai tempat ini Tuhan, kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan. Kita ganti nyanyiannya Jalan Hidup Orang Benar. Ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Ya, Dia kuasa. Ya.
Dia kuasa, dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Sakit disembuhkan, ikatan terlepas, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Kuasa, Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Sakit disembuhkan, ikatan terlepas, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. sakit disembuhkan. Sakit disembuhkan, ikatan terlepas, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Amin. Tuhan kita maha kuasa ya. Dia perkenalkan dirinya bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah langit dan bumi dulu tidak ada, tapi hanya dengan berfirman semua ada, semua jadi ya. Kita ganti nyanyiannya. Nyanyian Bekerjalah. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang Petang berjalan, selama hari masih siang. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan Nyanyi semua nyanyi. dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang petang berjalan, selama hari masih siang. Hari rembang Hari rembang petang berjalan, selama hari masih siang. berjalan. Berjalan, selama hari masih siang. Ya. Alkitab mengatakan hari masih siang, tapi akan tiba malam di mana tak seorang dapat bekerja. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Bimbinglah daku, ya Yesus.
Bimbinglah Bimbinglah daku, ya Yesus. di sepanjang jalan Hidupku firman-Mu bagaikan sulu agar ku tak sesat di jalan. tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus membisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah daku. Kita pakai berdiri. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulu agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengasihi kami, mempelai pria sorga. Kami adalah mempelai wanita-Mu. Sukacita yang dari surga, hidup kami pun terasa dilawat oleh Tuhan, dijamu oleh Tuhan, dan sama seperti sebuah pesta raja yang paling lengkap, segala sesuatu sudah tersedia bagi semua undangan. Begitu juga ibadah ini, segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan sudah sediakan bagi kami.
kami duduk manis tenang mendengar firman-Mu, maka jamuan surgawi itulah pertolongan lewat firman dan Roh-Mu akan kami alami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. 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 Puji Tuhan ya. Hari ini hari Minggu, hari ibadah, kita datang dengan sukacita. Dan kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Kejadian. Boleh ayat 1 sampai yang ke-4. Ya, Kejadian pasal 1 sampai 4, temanya adalah Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah gelap itu dari terang. Jadi Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah gelap itu dari terang. Ya, silakan dibaca. Kejadian 1 ayat yang pertama. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk. Masih kacau balau, kosong. Ya, gelap, kosong, kacau balau. Ya, terus. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, roh Allah itu ikut mencipta. Ya, dia melayang-layang di atas permukaan air. Sebab waktu itu setan sudah ada. Iblis sudah ada. Ya, sudah jatuh dia. Ya, terus perhatikan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Jadi terang itu datang dari firman. Amin. Jadi kita sekarang dengar firman supaya yang gelap jadi terang. Tadinya poeknya gelap ya. Masa depannya gelap, usahanya gelap, serba gelap ya. Nah, seperti orang meraba-raba. Allah melihat bahwa terang itu baik. Berarti kalau gelap tidak baik. Jadi yang baik itu terang. Ya, lalu dipisahkanlah terang dari gelap. Kalau disatukan gelap dengan terang kira-kira gimana? Abu-abu ya. Terang enggak? Gelap enggak? Abu-abu. Ya, abu-abu. Ya, jadi terjadi pemisahan ya antara gelap dengan terang. Nah, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan, bahwa terang itu menyenangkan. Terang itu menyenangkan. Alkitab mengatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu terang. Amin. Nanti jalan kita jadi terang. Jadi kalau umpamanya saudara berada pada masa gelap, ya rasanya perjalanan saya, rumah tangga saya, masa depan saya gelap. Gelap. Poek. Nah begitu ya. Masa depannya gelap atau suram. Gelap. Aduh, rasanya udah dicoba ini, coba itu, tetap gelap. Ya, berarti dalam kegelapan.
Tapi kalau Allah berfirman, dia mengubah gelap menjadi terang. Amin. Jadi firman ini untuk mengubah kegelapan kita menjadi terang. Amin. Sebab kalau dia berfirman, Alkitab mengatakan semua jadi, semua ada. Amin. Jadi nanti ada terang, dari gelap menjadi terang. Ya. Nah, ini hebatnya firman Tuhan. Jadi tidak boleh kita memilih yang gelap. Ada namanya kuasa kegelapan. Kuasa apa? Kegelapan. Pernah Tuhan berkata, inilah kuasa kegelapan. Berarti kegelapan itu ada kuasa. Membuat manusia supaya dalam kegelapan. Nanti dibawa ke tempat yang paling gelap. Itulah neraka. Neraka. Di bawah. Ya, di bawah. Nah, paling gelap. Nah, lawan gelap terang. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Firman-Mu itu ketika kita mendengar firman Tuhan, inilah yang menerangi jalan kita yang gelap. Supaya menjadi terang. Kalau orang berjalan dalam terang itu enak. Kita dulu di kampung lah. Kampung. Ya, kebaktian atau mau kemana pun biasanya. Ya kalau nggak ada terang bulan, biasanya kita bawa obor. Bawa apa? Obor. Kalau enggak nanti kita akan kesasar. Atau jalan ke sandung. Bawa obor pelita. Selalu dibawa begitu kan. Dilihat, oh ini jalan. Nah, tapi udah sampai ke tujuan baru dipadamkan. Pulang lagi nanti juga begitu juga. Nyalakan lagi. Ya, nyalakan. Supaya apa? Supaya perjalanan kita tidak di dalam kegelapan. Gitu. Sampai belum? Belum. Belum ya. Masih dalam perjalanan. Dari dunia penguasa. Siapa penguasa kegelapan? Ya, udah pada tahu ya. Bisa disebut iblis, disebut setan, roh-roh jahat, sibolis, satan, apalagi namanya? Jurik. Namanya kuasa kegelapan. Ya. Pernah Tuhan menyembuhkan orang buta enggak? Siapa namanya? Bartemeus. Bartomeus, siapa namanya? Bartolomeus. Bartemeus ya buta. Ada lagi yang buta di Yohanes 9 ya. Sejak lahir. Bayangkan sejak lahir buta. Aduh. Sudah dewasa. Sampai dewasa kurang lebih umur sampai 30 tahun. Berarti 30 tahun buta dia. Biasanya kalau orang buta, untuk kehidupan sehari-hari apa kerjanya? Meminta. Kalau dia pergi biasanya pakai apa namanya? Tongkat gitu. Tongkat. Ya.
Nanti duduklah dia di pinggir jalan. Kalau ada orang lewat, oh sudah lewat nih, datang nih. Kalau sekarang itu mulai datang, apa receh lah begitu ya, mulai datang. Siap-siap dia. Baru tadakan tangan, ya kan? Betul kan? Meminta, meminta. Namanya meminta. Biasanya kalau orang meminta, menerima. Amin. Kalau orang meminta, menerima. Ya. Betul nggak? Orang meminta, menerima. Maka dikatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Amin. Tuhan yang bilang loh. Ya. Apa yang kita minta yang belum ada pada kita. Atau ada tapi belum cukup. Belum apa? Cukup. Tuhan berkatakan, aku datang supaya domba-domba itu hidup dalam kelimpahan. Amin. Hidup dalam apa? Kelimpahan. Artinya limpah ya. Berkelimpahan apa artinya? Kurang, cukup, pas, atau lebih? Lebih. Limpah. Enak ya. Kalau lebih. Amin. Kadang kalau kurang kan makan harusnya 5 suap, katakanlah 20 suap lah kira-kira ya. Cuman 10 suap yang bisa. Sudah mau ke 11 sudah habis. Mau ke 11 suap sudah habis. Ya, ngegantung. Gantung. Saya juga dulu begitu, nggak peduli. Yang perlu mah nggak perlu sayur, ikan, ya pokoknya pulang dari sekolah dulu ya, yang perlu nasinya banyak. Soalnya berangkat kira-kira 5:30, nanti sampai kira-kira ya jam 7 sudah mulai, jam 7 kurang lebih, ya kan? Ya nggak pernah jajan, jarang jajan. Jauh tuh nyebrang sungai, terus baru. Sampai pulang nanti ya pulang ya kira-kira jam-jam ya jam 12 jam 1 gitu pulang lah ya dari situ pulang nggak dipikirin enak atau enggak, yang perlu nasinya banyak, nggak punya ikan pun nggak apa-apa, yang perlu nasi banyak, kenyang. Itu kalau dalam keadaan lapar ya apapun dirasa enak. Jadi makanlah saudara waktu lapar supaya enak. Amin. Ya makan sudah lagi kenyang bagaimana enaknya ya kan? Yang enak pun kurang enak. Apalagi yang enak. Lapar enak. Nikmat lagi dia kan. Iya kan? Betul nggak? Nah begitu juga dengan firman Tuhan. Lapar. Amin. Siapa lapar dan haus, nanti saudara puas. Amin. Puas, rasa puas. Kenyang. Amin. Puas. Kalau orang puas, nanti tidurnya pun enak. Betul kan? Damai. Tapi kalau orang lapar, keroncongan. Ya kan? Keroncongan. Ya. Bagaimana bisa bahagia kan? Nah, saudara ya, jadi ini soal dipisah. Gelap dari apa? Dari apa? Terang. Ya. Jadi termasuk dalam pernikahan, rumah tangga. Dan memang penekanannya pada rumah tangga. Jangan terang dengan gelap bersatu. Bagaimana nih? Saya sudah terlanjur pasangan saya gelap. Jangan saudara yang terang jadi gelap. Jadi dua-duanya gelap. Gelapnya double. Gelapnya apa? Double. Jadi yang mengalah yang gelap,
mau ke terang. Amin. Yang gelap mau pindah kepada terang. Iya kan? Betul nggak? Mau pindah dari gelap kepada terang. Ya. Nah, soalnya kenapa terjadi air bah? Saudara tahu penyebab terjadinya air bah? Air bah itu terjadi adalah akibat pernikahan antara gelap dengan terang, antara anak Allah dengan anak-anak daging, anak-anak manusia, anak-anak kuasa kegelapan. Jadi terjadi pernikahan si gelap dengan si terang. Anak Tuhan dengan anak-anak iblis. Anak iblis. Namanya penguasa kegelapan. Ya, jadi tidak boleh. Nggak boleh. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ngalah. Yang gelap kepada terang. Jangan ngalah yang terang kepada gelap. Nanti gelapnya double. Gelapnya apa? Double. Betul. Ya, double. Satu saja. Setengah saja gelap sudah gelap, apalagi dua-duanya gelap, ya kan? Gelap. Itu nanti menuju pada kegelapan. Disebut penguasa kegelapan. Kerajaan gelap neraka. Beda dengan kerajaan Allah. Kerajaan surga. Yerusalem. Aku melihat sebuah kota di atas gunung yang tinggi. Kota itu penuh kemuliaan. Itulah kota terang. Kota tanpa malam. Kota tanpa malam. Jadi di surga nanti nggak ada lagi malam. Ada kan nyanyian? Di satu kota tanpa malam. Di Yerusalem baru. Di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana. Bersama Yesus Tuhanku, aku rindu ke sana bersama Dia. Terus, inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku, ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Raja damai itu kota tanpa malam. Ya, jadi kita diubah. Jadi sekarang makanya untuk menuju kota terang, hidup kita harus menjadi terang. Amin. Syarat masuk surga adalah harus jadi terang. Amin. Jadi berubah dari anak penguasa kegelapan, anak iblis menjadi anak Allah. Kan ada ayat mengatakan iblislah yang menjadi bapa. Jadi bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Iblis. Jadi ada juga manusia berbapakan kepada apa? Iblis. Itulah penguasa kegelapan. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Nah, kita mau sekarang tinggalkanlah yang gelap. Amin. Tinggalkan. Ya, supaya nanti hati kita terang. Kita menuju kota terang, kota tanpa malam. Nah, itu janji Tuhan. Ya, tapi kita selama di dunia ini, ya, harus berusaha, ya, hidup di dalam terang, jangan dalam kegelapan. Ya, coba. Jadi akan terulang kembali seperti zaman Nuh. Matius 24 ayat 37. Perhatikan. Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat yang ke-37.
sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ya. kawin dan mengawinkan. Makan dan minum. Boleh makan, boleh minum. Tapi jangan makan makanan seperti apa namanya itu? Yang makanan yang bikin sama minuman bikin mabuk, apa itu ya? Apa? Alkohol, miras. Narkoba. Lupa narkoba. Kalau narkoba biasanya diminum, dimakan ya? Makan ada, minum ada, diisap. Oh, ada diminum, ada yang dimakan ya? Ada bentuk pel ya? Ada ya? Dimakan. Ya. Ya. Jadi contoh. Ya, terus perhatikan. Sampai kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya. Jadi kawin dan mengawinkan, makan dan minum, terus. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Tidak sadar. Jadi dosa itu membuat manusia tidak sadar. Perhatikan, ulangi. Dosa itu membuat manusia tidak sadar. Ya kan? Apalagi pakai narkoba. Ya kan? Betul nggak? Terkadang bajunya dibuka, telanjang, dia nggak sadar dia. Ya kan? Tidak sadar. Sudah miring pun dia begini, nggak sadar dia sudah miring dia. Nggak sadar. Malah nggak jago. Merasa lebih daripada yang lain. Ya. Perhatikan sudah. Ya. Terus. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Iya. Tidak sadar. Tidak tahu. Padahal berapa lama Nuh berkhotbah? 120? Berapa lama Nuh berkhotbah? 120 apa? Lama atau sebentar? Berapa lama Nuh berkhotbah? 120 tahun. 120 tahun lagi akan terjadi air bah. Tapi manusia tetap keras hatinya. Hatinya sudah membatu. Sudah apa? Membatu. Gelap. Digelapkan oleh iblis penguasa kegelapan. Sebenarnya sudah datang terang. Ada khotbah, ada dari Nuh kan? 120 tahun lagi akan datang air bah. Iya kan? Cukup lama kan? Tuhan sabar kan? 120 tahun. Tapi manusia keras. Makanya jangan keraskan hati. Amin. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur ya. Iya kan? Ada 4 kan? Bentuk tanah. Ditabur. Ada di pinggir jalan. Pinggir apa? Jalan. Lagi dengar firman tuh. Pikirannya jalan-jalan. Jalan ke tokonya. Jalan ke usahanya. Jalan. Begitu. Firman Tuhan gak masuk. Dia jalan-jalan di pikirannya terus. Berjalan. Jalan-jalan. Baru yang kedua apa? Berbatu-batu. Hatinya keras. Hatinya apa? Keras. Hatinya sudah keras membatu. Membatu. Ditabur benih. Nggak tumbuh. Kalaupun tumbuh sebentar. Tapi nanti burung datang. Diambil setan. Burung itu setan. Diambil sama setan. Jadi setan juga dengar firman dimakan sama dia. Tapi bukan untuk bertobat. Ya kan? Burung itu ngambil kan? Burung itu gak berkuasa kegelapan kan? Tuh. Hah? Apa? Yang di pinggir jalan. Ya, yang di pinggir jalan. Ya, yang di pinggir jalan. Baru yang ketiga di mana? Semak duri. Semak duri itu kekhawatiran. Apa semak duri? Kekhawatiran. Yang pertama tadi di mana?
pinggir jalan. Lagi dengar firman, pikirannya jalan-jalan. Ke mall begitu, ke rumah, ke dapur, terus saja ke tabungannya yang di BCA, yang di mana, ya begitu jalan-jalan. Terus yang kedua apa tadi? Batu keras hatinya, keras, keras. Hatinya sudah keras, membatu. Maka dikatakan jangan keraskan hatimu. Kalau kita dengar firman, jangan keras. Yang ketiga, semak duri. Itu namanya kekhawatiran. Khawatir. Biasanya yang dikhawatirkan manusia itu apa yang dimakan, diminum, dipakai, terus lagi rumah tinggal, biaya ini, segala macam. Khawatir. Padahal Alkitab mengatakan jangan khawatir tentang hidupmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia memperdulikan kamu. Amin. Jadi ada yang peduli kepada kita, yang care pada kita. Tuhan itu peduli. Amin. Jadi firman itu untuk mengubah saudara yang khawatir, jangan khawatir lagi. Pernah saya kasih perumpamaan khawatir itu ditarik kemana? Masih ingat saudara? Khawatir itu artinya ditarik kemana? Ke arah yang berlawanan. Kiri, negatif. Ini khawatir. Tarik kita kemana? Ke kiri. Tuhan tarik kita ke kanan. Bawa kita ke kanan. Tapi khawatir bawa kita kemana? Ke kiri. Sekarang ditarik 200 kilo. 200 kilo bagaimana saudara? 200 kilo ke kanan, 200 kilo ke kiri. Jadi berapa ratus kilo narik saudara? 400. Robek nggak saudara? Robek saudara. Hancur hidup, sakit. Aduh sakit. Jadi kekhawatiran hanya membawa sakit. Penderitaan. Ya betul kan? Khawatir kan? Nggak bisa tidur ya? Khawatir. Aduh khawatir. Gak bisa tidur. Bolak-balik. Ya kan? Khawatir pikir sini. Jangan-jangan kalau ke kanan nanti hilang khawatir. Luruslah dulu ke khawatir. Jadi rasa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua akan ditambahkan kepada. Bukan dikurangi. Cari dulu. Utamakan kerajaan surga. Amin. Utamakan Tuhan. Utamakan firman Tuhan. Nanti semua Tuhan tambahkan. Bukan dikurangi. Jadi nanti makin bertambah. Damainya, berkatnya bertambah. Amin. Nah kalau tadinya tokonya usaha sepi. Ya dibuka. Udah 2 jam hanya lewat saja. Hanya tanya-tanya. Gak beli-beli. Ya. Paling sedih gitu kan. Dikira beli. Tapi hanya nanya. Betul kan? Mas, ya itu berapaan itu? Ya, cuma udah itu pergi lagi dia. Ada lagi dah. Cuma lewat aja begitu nanya dah. Aduh.
Dikira orang ramai, cuma nanya. Dikira apa? Ramai, cuma ini kehidupan gimana ini ya? Nah, ya perhatikan ya. Jadi serahkan segala. Udah selesai? Terus, ya terus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, harus tahu juga iblis itu seperti apa? Singa. Mencari orang yang dapat ditelannya, dilulurnya. Terus lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. jadi iblis, si pencoba, si penggoda harus dilawan dengan iman yang apa? Teguh. Amin. Iman itu dari mana itu? Dari mendengar. Amin. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, iman kita diteguhkan. Makin kuat, nanti pulang dari sini sudah kuat. Semua pencobaan dari iblis kalah semua. Kita jadi pemenang. Amin. Pemenanglah. Ya. Syarat masuk surga kan siapa menang. Iya kan? Diberi pohon kehidupan. Namanya tidak dihapus. Syaratnya jadi apa? Menang. Jadi itu kemenangan. Apa? Kemenangan. Jadi di tangan Tuhan itu, di tangan kanannya adalah kemenangan. Dia berikan pada kita. Terimalah kemenangan. Amin. Terimalah kemenangan. Kalau ada pencobaan, ada pergumulan hari ini, Tuhan berikan kemenangan. Ya, pasti menang. Ya, kenapa? Semua musuh Tuhan sudah kalahkan. Apa musuh terakhir dikalahkan Tuhan? Maut. Apa musuh terakhir? Maut. Makanya Tuhan turun. Dia pengalamannya pernah di surga, pernah di bumi, tapi tidak cukup di bumi. Masih ada yang harus dikalahkan untuk diberikan kepada manusia. Maka dia waktu dia mati, dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dan dia turun ke sana. Dia berperang melawan iblis penguasa maut. Dia 3 hari 3 malam. Amin. Ya kan? Sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu juga anak manusia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Ya. Untuk apa? Berperang. Ya, perang. Yaitu setan iblis yang berkuasa atas maut. Dan dia menang. Amin. Dia apa? Menang. Bukti dia menang adalah bangkit. Amin. Dia bukti menang apa? Bangkit. Dia menang. Ini yang terakhir loh. Musuh yang berarti nomor 1, nomor dia, nomor 3, nomor ini terakhir sudah. Maut yang terakhir. Iblis yang terakhir. Dan kemenangannya dia berikan kepada kita. Supaya kita pun menang. Amin. Sebab syarat masuk surga harus apa? Menang. Jadi kalau saudara sekarang menghadapi pencobaan, pergumulan banyak bertubi-tubi. Waduh. Hari ini Tuhan beri saudara kemenangan. Amin. Terimalah kemenangan. Amin. Orang sudah menang, dia happy. Apa? Happy. Musuh sudah dilucuti. Hatinya bahagia. Nanti pulang jangan cemberut lagi kita. Jangan susah lagi, jangan bersedih. Ya, gembira hati. Ya. Ya, ini udah selesai tadi bacanya? Belum? Teruskan sampai selesai. Ya, perhatikan.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, dalam pencobaan tadi menderita. Ya, terus perhatikan. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi yang punya kuasa di langit, di bumi selama-lamanya adalah Tuhan Yesus. Iblis sudah kalah. Sekarang dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Nah, pernah di sorga, pernah di bumi, pernah di bagian bumi. Dia berkuasa. Ya, maka dikatakan semua musuh sudah dikalahkan. Amin. Semua musuh sudah kalah. Ya, dan kemenangannya dia berikan kepada kita. Jadi di tangan Tuhan itu adalah pemberian kemenangan. Saat kita menghadapi peperangan. Amin. Nah, memang selagi di dunia ya. Nah, kalau mau cepat-cepat saudara nggak ada peperangan, cepat-cepat saudara mati deh itu. Iya kan? Selagi di dunia. Betul kan? Iya kan? Nah, kecuali saudara apa tadi? Ya mau nggak ada perjuangan lagi ya udah cepat-cepat lah ya. Tapi kita masih di dunia. Selagi di dunia pasti ada pergumulan, perjuangan, peperangan, tapi semua sudah Tuhan kalahkan. Jadi kita melawan musuh yang sudah kalah. Amin. Yang sudah kalah. Kan tadi musuh terakhir. Berarti semua musuh sudah dikalahkan. Betul kan? Ya. Kalau dalam peperangan, apalagi kalah, itu namanya dalam kegelapan. Dalam apa? Kegelapan. Gelap, rasa kalah sudah. Rugi sudah. Kecewa sudah. Iya kan? Kalah. Tapi Alkitab mengatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sampai hati kita terang nanti. Amin. Terang. Aduh, rasanya mulai terang hati saya. Wih, enak. Terang. Ya, dia yang membuat terangnya bercahaya di hati kita. Coba cari aja itu. Ya. Nah, jadi sampai nanti ya kita merasakan kegelapan sudah tidak ada lagi ya yang menguasai hidup kita ya udah dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita ya. Udah. Nah, di HP itu sekarang gampang, ya. Ya agak kuat, ya. Tolong agak kuat ngomongnya. Ya, 2 Korintus 4 ayat 6. Ya, terima kasih bantuannya, ya. Ya, perhatikan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Allah berfirman, dari gelap terbit terang. Ya. Jadi Tuhan mengubah gelap menjadi apa? Terang. Dengan apa? Berfirman. Ya, terus. Ia juga yang membuat terang. Betul kan? Betul kan? Ya. Ini hati ini walaupun kecil, lebih gede dari lapangan bola. Ya. Masih ingat saudara, orang dirasuk roh jahat berapa? Berapa setan masuk? Hah? Berapa ribu? 2.000. 2.000. Hati manusia sini 2.000 setan masuk. Berarti hati manusia itu besar. Luas. Iya kan? Ini hati manusia ini. Ya.
Udah uang 1 juta masih kurang. Ya. Tepatnya uang kan cuma nyimpan sebenarnya di hati manusia. Tempat uangnya di mana? Di hati manusia. Uangku di BCA. Rumahku di, mobilku di, tempatnya di mana? Di hati. Jadi mobil pun masuk di hati manusia. Iya kan? Rumah pun masuk di hati manusia. Ya, rumah di sana, terus di hatinya semua. Jadi hati manusia rumah pun masuk, mobil pun masuk. Ya, udah selesai tadi. Ya, terus perhatikan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Iya, dia buat terangnya bercahaya di mana? Di hati. Amin. Enak kalau hati terang. Betul kan? Terang. Aduh, enak terang, mulai terang. Kalau tadi gelap, sekarang diterangi. Amin. Nanti kegelapan sudah pergi. Amin. Dia yang membuat terangnya bercahaya di hati kita. Jadi hati itu terang. Ya, tidak ada lagi kegelapan. Terus Beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Ya. yang nampak pada wajah Kristus. terus Tetapi harta ini kami punyai dengan bejana tanah liat. salah baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta itu firman Tuhan. Amin. Firman memberikan terang. Ya. Harta ini kami punyai dalam bejana apa? Tanah liat. Ini asalnya tanah liat kan? Manusia. Nanti kembali lagi ke tanah liat. Belum kembali kan? Belum. Tapi nanti akan kembali ke tanah liat. Nanti digali. Ya. 2 meter kali berapa itu? Berikut petinya ya. 1 meter ya. 2 meter kali 1 meter. 2 kali. Hah? 2 meter kali 1. 2 meter kali 1. Dalamnya Dalamnya 2. ya 1,5 meter mungkin ya. Ya itu kan, betul kan? Gali, masuklah di situ. Dikubur dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruni, ya kan, untuk dihakimi. Itu apa? Dihakimi. Jadi berapa yang dihakimi? Ada berapa macam? 3. Ucapannya, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Yang kedua, isi hati. Ya, yang tersembunyi. Nanti Tuhan menghakimi isi hati. Baru yang ketiga, perbuatan. Perbuatan. Kalau perbuatan bisa dilihat, bisa nggak dilihat. Iya kan? Iya kan? Bisa dilihat, bisa nggak dilihat. Tapi yang biasanya nggak dilihat itu, yang tersembunyi itu biasanya yang gelap, berbau dosa. Biasanya dosa disembunyikan. Betul nggak? Iya kan? Dosa ditutup-tutupi, disembunyikan. Lebih baik kita mengaku, ya kan? Betul nggak? Betul kan? Iya kan? Mengaku. Ya, saya yang bersalah. Ya, di dalam Alkitab ada yang mengaku kan? Siapa itu mengaku? Iya kan? Mengaku. Cerita tentang apa itu? Mengaku. Ya, ada. Siapa apa? Cerita apa itu? Orang mengaku. Oh, Daud. Ya, Daud. Raja apa? Daud. Raja apa? Daud. Berapa dosanya Daud?
memang keluar airnya. Tuhan berkata, engkau melanggar kekudusanku. Karena tentu engkau tidak sampai ke negeri perjanjian. Dosanya Musa berapa? Berapa? Berapa dosanya? 1, 2, 2, 1. 1 ya. 1. Sudah membuat dia mati, tidak sampai ke negeri perjanjian. Kalau kita sudah berapa dosanya? Baru 1 dosa. Sudah membuat dia mati, tidak sampai ke negeri perjanjian. Cuma lihat aja dari Bukit Nebo, bagus. Ya, negeri yang subur. Cuma lihat, tapi tidak sampai. Ya, jadi kita belajar ya, jangan mudah berbuat dosa. Jangan apa? Mudah berbuat dosa. Walaupun Tuhan ampuni, betul kan? Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni nggak? Ya, ingat kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Zina atau dosa? Hah? Apa? Berbuat dosa. Dosanya apa sekarang? Dosanya? Zina. Menurut hukum Taurat harus dirajam dengan apa? Batu. Rajam sampai mati. Sampai apa? Mati. Untung Tuhan hadir. Untung apa? Tuhan hadir. Kalau Tuhan nggak hadir, habislah. Caranya Tuhan menyelamatkan perempuan itu mudah sekali dia. Dia berkata begini. Ini memang perempuan sudah berbuat dosa lah, berbuat zina. Tapi saya beri kepada kalian semua kesempatan. Mau laki, mau perempuan, diberi kesempatan untuk merajam perempuan ini. Tunjuknya ke sana ya, perempuan. Soalnya kalau saya terus untuk merajam perempuan ini dengan batu. Silakan. Syaratnya belum pernah berbuat dosa. Silakan. Boleh menghukum dia, tapi syarat belum pernah berbuat dosa. Mulai, iya ya kita juga berbuat dosa juga ya. Iya kan? Kemarin kita bohong, selingkuh juga pernah. mulai satu-satu keluar dari bait Allah itu. Keluar sadar dirinya orang berdosa. Gak berani ngambil batu itu. Ya, orang berdosa. Orang berdosa. Akhirnya keluarlah satu-satu dari bait Allah itu. Keluar satu-satu. Tinggallah perempuan ini dengan seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi yang berhak sekarang merajam perempuan ini yang belum pernah berbuat dosa siapa? Hanya Tuhan Yesus. Pasti dia juga, aduh matilah aku. Mulai Tuhan bertanya, perempuan, di mana mereka? Di mana mereka? Sudah pergi Tuhan, sudah pergi. Ya, di bait itu satu-satu dari yang tertua sampai yang termuda, ya habis semua habis. Tinggallah seorang diri. Ini saya pernah terang soal. Jadi perempuan ditempatkan di sini, tengah-tengah ini, di ruang suci. Ini ahli Taurat di sini. Ahli Taurat. Tuhan Yesus ini. Di ruang Maha Kudus ditempatkan di sini. Di tengah-tengah. Perempuan itu ditempatkan di
tengah di bait Allah, di ruang suci. Yesus di sini. Semua ahli Taurat keluar semua. Orang Farisi keluar semua. Semua orang berdosa keluar. Perempuan tetap di sini. Ya, Tuhan bertanya, perempuan di mana mereka? Sudah pergi Tuhan. Adakah mereka menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Saya yakin perempuan ini begitu dia tidak ada yang menghukum seorang pun harusnya dirajam. Saya yakin perempuan itu pasti berderai air mata. Amin. Selamat dari hukuman mati. Amin. Selamat dari hukuman mati dengan cara dirajam. Dilempar dengan batu. Tapi dia selamat. Inilah tugasnya Tuhan Yesus. Juru selamat. Amin. Amin. Juru selamat. Dari mana dia menyelamatkan kita? Dari dosa. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Jadi datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa ini yang membuat manusia susah, khawatir, sakit, mati. Ya. Tapi untuk itulah Tuhan datang. Amin. Membebaskan manusia dari dosa. Dibebaskannya. Pergilah, pulanglah ke rumahmu. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Amin. Mulai sekarang. Jangan berbuat lagi dosa mulai kapan? Amin. Iyalah. Yang membuat manusia itu susah dosa. Mengapa orang hidup mengeluh? Kan begitu kan? Biarlah tiap-tiap orang mengeluh tentang dosanya. Tentang apa? Dosa. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Ya Tuhan, kenapa ekonomi susah? Kenapa rumah tangga ribut? Kenapa rezeki susah didapat? Dosa. Dosa. Doa-doa gak terkabul. Dosa. Ya. Hari ini Tuhan ampuni saudara. Amin. Dia ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Jadi jangan ada lagi yang gagal. Ya, sekolahnya gagal, pendidikannya gagal, ekonominya gagal, rumah tangganya gagal. Makanya ada nyanyian dulu, gagal dan gagal. Oh Tuhanku. Gagal dan sudah gagallah. Semua gagal. Ya. Hari ini Tuhan ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, apa kira-kira? Ya,
Na, setia seperti Tuhan. Na. Ya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Ush. Air mata jadi apa? Permata, hebat. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan but hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Dari awal kembali. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata
di permata. Kau rangkai air mata. Kau rangkai air mata di permata. Lembut sekali lagi. Kau rangkai air mata di permata. Mari Tuhan bisa mengubah gelap menjadi terang. Terang itu menyenangkan. Menyenangkan. Kalau hatimu gelap memang tidak ada kesenangan. Kalau selama ini saudara belum senang, belum gembira, belum bahagia, berarti hatimu gelap. Mari Tuhan mau mengubah yang gelap menjadi terang. Dari dalam gelap terbitlah terang. Dia membuat kegelapan menjadi terang. Masa depan yang gelap, nikah yang gelap, pekerjaan yang gelap, Tuhan ubah menjadi terang. Terang itu menyenangkan. Kegagalan membuat kesedihan. Keberhasilan itu terang, membawa hati gembira. Tapi kegagalan, gagal. Hidupku gelap sekarang, gagal aku, gagal ini, gagal itu. Gelap terasa. Tapi kalau saudara berhasil, hidupmu terang, masa depanmu kelihatan, sudah dapat terang sekarang. Tuhan mengubah gelap menjadi terang. Amin. Tuhan mengubah gelap menjadi terang. Mari, sekali lagi yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang masa-masa kegelapan karena kegagalan dan banyak hal yang membuat mereka suasananya gelap. Hari ini ketika Allah berfirman, dari dalam gelap terbitlah terang. Sekarang Tuhan ubah kegelapan menjadi terang. Sudah terbit terang di hati mereka. Masa depan mereka sudah terbit terang. Sampai rembang tengah hari, sampai puncak terang itu ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau diterangi oleh Tuhan. Hidupmu, pekerjaanmu, nikahmu, masa depanmu yang suram gelap menjadi terang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalakan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian menabur dan menuai. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga, hingga akan selalu kekurangan. Yang menabur dengan banyak, menuai banyak juga, hidupnya menerima kelimpahan. Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur, dan nanti untuk dihidupkannya juga. Dia berkuasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Saat Tuhan telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam bagi kerja, kasih dan kemurahan
berkelimpahan, menabur sambil menangis, Sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersuka cita, sambil membawa berkasnya hasil tuaiannya, dengan hati bersyukur kepadanya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Allah sanggup melimpahkan semua, agar kita senantiasa dapat kesempatan melakukan berbagai kebajikan. Tuai telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan. Kelak hidupmu akan berkelimpah. Kelak hidupmu, kelak hidupmu akan berkelimpahan. Ya. Terima kasih buat kehadiran kita sekalian. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda setiap pemberian kita kepada Tuhan. Kita doakan mereka yang masih kondisi sakit, Popo, Opo Romando perempuan, Bapak Eding, Pak Uju, Pak Bu Iin Juaria, Pak Ajat. Ya. Oh, Pak Uju sudah bisa hadir, puji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri. Selasa ada doa, Rabu ada pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, Minggu kita kembali. Dan bagi saudara yang rindu melayani Tuhan menjadi imam-imam, disiapkan. Ada formulirnya di situ? Ada nggak? Ada. Oh ya, apa? Sama formulir baptisan. Apa? Yang baptisan hari Kamis. Oh, yang baptisan hari Kamis penatarannya. Ya, Jumatnya itu untuk imam-imam. Ya, jamnya? Jam 6. Ya. Oke. Jadi Kamis penataran untuk baptisan, Jumat untuk imam-imam. Kita tundukkan kepala. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, lawatanmu, tumpangan tangan-Mu Tuhan. Buat mereka, buat Popoh, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Opo Romando juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Pak Edi juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Pak Uju juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Bu Iin Juaria juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Pak Ajat juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Dimanapun anak-anakmu mengikuti ibadah ini, biarlah mereka dijamah oleh Tuhan, baik langsung dan siaran tunda atau ulangan. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Dimanapun anak-anakmu berada hari ini yang tidak sempat hadir, tolong mereka Tuhan, sadarkan supaya mereka kembali setia beribadah. Kami juga berbuat bangsa yang besar Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, semua Indonesia. Tuhan tolong pemimpin-pemimpinnya,
dari Pak Presiden Prabowo, seluruh kepala daerah tingkat 2 sampai tingkat RW dan RT. Berkati juga Pak Camat, Bupati, Wali Kota. Tuhan berkati. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa ini supaya sejahtera dan adil. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Negara-negara sedang berperang, saling menghancurkan. Sadarkan para raja panglima supaya mereka berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Langsung sekolah Minggu ya, ibadah sekolah Minggu.